Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat, karunia dan kenikmatan yang Allah berikan buat kita semua, sehingga Allah menghantarkan kita menjadi hambanya untuk bisa bersujud di hadapannya, kumpul bersama di masjid yang mulia ini. Semoga senantiasa kita dalam lindungan dan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemik dan persoalan dunia yang belum pernah tidak selesai, kita mengusir corona pun tidak sanggup. Bahkan semakin hari merajalela. Jakarta bagai jatuh ketiban tangga. Persoalan corona belum selesai, sudah ditimpa banjir. Indonesia pun ditimpa banjir bandang yang luar biasa di Sukabumi. Pada akhirnya pun kita pada berdoa kepada Allah, mudah-mudahan corona yang datang ke negeri kita membawa berkah, membawa keridhaan, membawa rezeki, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi pernah berdoa ketika hujan turun, Nabi berdoa mudah-mudahan yang turun hujan ini membawa rahmat dan keberkahan. Karena semakin hari semakin memilukan buat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kehabiban junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya dan menjadi kewajiban seorang khatib untuk memberikan nasihat yang mulia, yaitu nasihat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, menjalankan perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah nabinya, dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa satu hari Nabi didatangi oleh orang yang ahli ibadah. Ada orang yang tiga ahli ibadah, yang satu ahli sholat, yang satu ahli puasa, yang satu ahli menahan hawa nafsunya sehingga dia membujang tidak menikah. Lalu ketiga orang ini sowan ke rumah Nabi, dan Nabi masih ada di masjid, diterima oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketiga orang ini satu-satu bertanya, wahai istri Rasulullah, bagaimana sholatnya Nabi? Lalu istri Nabi bertanya, ya Nabi seperti biasanya orang sholat. Waktu sholatnya Nabi sholat ditambah ba'diyah dan qobliyah. Di malam hari ya Nabi sholat, tatkala Nabi ngantuk ya Nabi tidur. Di siang hari juga sama begitu, tatkala Nabi sholat ya sholat, sesudah sholat ya Nabi bekerja. Orang ini pun kaget melihat cerita seperti itu. Yang kedua bertanya lagi tentang orang yang ahli puasa. Bagaimana puasanya Rasulullah? Oh, puasa Rasulullah ya Rasulullah berpuasa, dan dari mulai beduk subuh sampai Rasulullah menjelang beduk maghrib, dan Rasulullah pun berbuka puasa. Dan yang kedua ini pun terkaget melihat seperti itu. Yang ketiga bagaimana Rasulullah menikah? Oh, istri Rasulullah banyak. Dan orang ini pun kaget. Lalu ketiga orang ini bilang bahwasannya sesungguhnya saya ini orang yang rajin sholat, bahkan dari mulai maghrib sampai menjelang subuh saya tidak pernah berhenti sholat. Kok Nabi orang yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang katanya bela agamanya luar biasa, kenapa Nabi sholatnya biasa-biasa saja? Yang ketiga juga sama, mereka berpuasa. Yang kedua berpuasa. Kok berpuasa? Kalau saya berpuasa, ya tetap dari subuh ke subuh belum pernah berbuka puasa. Jadi malam tetap berpuasa sampai beberapa hari berpuasa. Yang ketiga, kok Nabi menikah? Katanya Nabi cinta kepada Allah, Nabi nggak punya nafsu. Kok Nabi masih tetap menikah, bahkan istri Nabi banyak. Lalu Rasulullah tiba-tiba datang dan Rasulullah tersenyum, dan Rasulullah sedikit agak marah melihat orang ketiga ini.
Rasulullah menjelaskan, aku yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku yang sudah dijamin mendapatkan kuncinya surga, kata Nabi. Tapi aku tidak ibadah seperti kalian. Sesungguhnya apa yang kalian ibadah, kalian lakukan adalah sesungguhnya itu yang ada adalah kesombongan. Jadi ada orang yang alim dan ahli ibadah sombong, ingin melebihi ibadahnya Nabi. Bahwa Rasulullah ingin menegaskan bahwa ada hak kita untuk dunia dan ada hak kita untuk akhirat. Wabtaghi fi ma ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan kalian mencari akhirat, tapi jangan lupakan urusan kita di dunia. Waktunya kerja ya bekerja, waktunya ibadah ya beribadah. Sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian akhirnya orang ini pun malu karena dia datang ingin melihat bagaimana Nabi ibadah, bagaimana Rasulullah pun beribadah. Bahwa sesungguhnya Islam itu mengajarkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji itu adalah satu perbuatan yang merusak diri kita sendiri, yang merugikan diri kita sendiri, sehingga gara-gara kita rajin ibadah kita merugikan orang lain. Gara-gara kita ibadah kita menyakiti hati orang lain. Sehingga wal munkar, yang munkar ini adalah bagaimana orang-orang yang ahli ibadah ini jangan sampai buahnya adalah kebaikan. Kalau semua aliran di Indonesia, baik aliran torikot dan yang lainnya, niatnya bahwa mengikut torikot untuk menjadi orang baik, tentu tidak ada saling sikut menyikut. Kalau kita jadi orang Islam, buahnya adalah kebaikan. NU, Muhammadiyah dan lain-lainnya adalah buahnya kebaikan. Tentu kita tidak ada yang saling menyakiti satu dengan yang lainnya, tidak saling merendahkan satu dan yang lainnya. Semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga tidak ada yang tersinggung. Ada sahabat Rasulullah yang ahli ibadah, hafal Quran, rajin sholatnya luar biasa. Tapi pada akhirnya sahabat Nabi ini tidak bisa meninggal dunia. Dicari-cari kesalahannya, ternyata kesalahannya ketika dia sedang sholat sunnah dipanggil oleh ibunya. Akhirnya ibunya pun terjatuh sampai ibunya sakit hati, sehingga Rasulullah harus meminta maaf sampai 3 kali. Datang lagi Nabi, tolong maafkan anakku. Enggak mau maafin. 2 kali Nabi datang untuk memberikan maaf. Padahal berapa hebatnya Rasulullah, luar biasa dekat dengan malaikat Israel dengan Allah. Tapi ternyata malaikat Israel tidak bisa menyelesaikan dalam sakaratul mautnya karena dia punya dosa dengan kedua orang tuanya. Salah satu adalah dengan ibunya. Jadi ketika saat itu Rasulullah meminta yang terakhir namun tidak dikabulkan, kata Nabi, apabila yang terakhir untuk kamu tidak mau memaafkannya, maka sesungguhnya anakmu nanti akan kubakar. Sehingga akhirnya orang tuanya memaafkan anak ini, dan sehingga anak ini yang tadi sahabat Nabi yang ahli ibadah menghembuskan napasnya terakhir. Menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa kalau kita beribadah kepada Allah, sealim apapun kita, mestinya kalimat itu jadi tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun kita, dari tanda rasa syukur kita kepada Allah. Fenomena yang terjadi saat ini adalah orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ahli dalam beribadah, tapi pada akhirnya mereka saling menyakiti di antara yang lainnya, saling menyikut dan di antara yang lainnya, sehingga Rasulullah memberikan, jadilah orang yang 4 kata Nabi, dan jangan jadilah orang yang 5. Sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, kun aliman, jadilah orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau engkau punya ilmu, ya amalkan ilmunya, walau ayatan, balighul anni walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat, kata Rasulullah. Sehingga khairun nas itu, orang yang mulia itu orang yang bermanfaat buat orang lain. Orang yang mulia itu adalah alim wal muta'allim, orang yang punya ilmu dan orang mengajarkan ilmu. Lalu Nabi mengajarkan yang kedua, kun muta'allim, jadilah kata Nabi orang yang belajar ilmu. Kalau engkau tidak bisa mengajarkan ilmu, kata Rasulullah, maka jadilah engkau orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu di majlis taklim, belajar dari satu guru ke guru yang lainnya, dari satu ulama ke ulama yang lainnya, agar kita tidak berpikir yang sempit, agar kita berpikir luas tentang Islam, agar jangan sampai kita sempit memandang bahwa guru kita paling benar, guru kita paling sahih, paling alim dan yang lainnya, sehingga itu menjadi kita pada akhirnya kita berguru, berilmu, dan kita sholat menyakiti hati orang lain.
Yang ketiga, Nabi mengajarkan mustami'an, kan kun mustami'an. Rasulullah mengajarkan buat kita agar kau menjadi pendengar. Kalau engkau tidak bisa, ya jadi pendengar aja, kata Nabi. Kita sudah tua, mungkin kita nggak bisa menjadi orang yang pintar karena saya sudah tua, pemikirannya juga rendah, sudah mikir macam-macam urusan anak-anak dan cucunya. Ya sudah mustami'an, jadi pendengar setia saja. Dan tengah majlis taklim dengerin apa yang diajarkan di majlis taklim, dengerin aja setia, walaupun kita tidak bisa mengamalkannya. Lalu yang kelima, yang keempat, Rasulullah mengajarkan buat kita muhibban, jadilah orang yang cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama. Salah satu orang yang tidak cinta dengan ulama dan jauh dari ulama, maka Allah cabut keberkahan dalam kehidupannya. Sehingga kata Rasulullah, jangan jadi orang yang kelima, fatahlika, kata Nabi. Kalau orang yang jadi orang kelima, tidak mau mengajarkan ilmu, tidak mau belajar ilmu, tidak mau mendengarkan, tidak mau mencintai ulama, bahkan mencintai ilmu, begitu bencinya dengan masjid, begitu tidak sukanya dengan suara azan, begitu tidak suka dengan orang yang ngaji majlis taklim, bahkan orang yang keluar dengan pakaian-pakaian ya sedikit kita beribadah kepada Allah pun mereka mencelanya, fatahlika, maka orang itu akan celaka dalam kehidupannya. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah krisis yang sangat luar biasa. Ya, kita pada akhirnya pun harus berbalik doa karena doa-doa yang sudah dimunajatkan istighosah tidak bisa mengusir corona. Ya, kita berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan corona ini mendatangkan rezeki buat kita. Mudah-mudahan corona ini mendatangkan keberkahan dari Allah, mendatangkan rahmat dari Allah, mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini semua berakhir, tapi kita berdoa berbalik, mudah-mudahan musibah yang datang kepada kita membawa keberkahan dan membawa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني منكم وتلاوته إنه السميع العليم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah marakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wasanna bil malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam tazal qaiman halima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wattabi'ina tabi'in warḍa 'anna ma'akhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kasifal baliyat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man azalal muslimin wa qali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid din, salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan bil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, musibah demi musibah melanda negeri kami ya Allah. Semoga ujian-ujian ini membawa keberkahan, membawa rahmat dan ridho-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Walaupun di negeri kami dalam keadaan yang sangat genting ya Allah, berikan kami kemudahan dalam beribadah dan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, limpahkan rezeki dan karunia-Mu ya Rabb, baik orang-orang yang kecil maupun orang-orang yang menengah dan kelas atas ya Allah. Semoga Kau ridhoi kami ya Rabb. Kami tidak bisa mengusir corona, hanya Engkau yang mengerti ya Allah. Semoga musibah yang datang ini membawa rezeki ya Allah. Semoga yang datang musibah ini membawa rahmat. Semoga musibah ini membawa kasih sayang dan ampunan ya Allah. Saudara-saudara kami baik tim medis maupun yang lainnya sudah kembali kepada-Mu ya Allah.
semoga mereka menjadi syahid, menjadi syuhada yang mereka menjuang pada kemanusiaan ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa li dzikrillahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.